Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ketemu lagi untuk mensarikan kitab Wasoya karangan Syekh Muhammad Syakir, nasihat ayah untuk anaknya, yang kemudian terkenal dengan Ya Bunayya. Oke, saripati yang ketiga itu terkait dengan pelajaran yang ada kaitannya dengan hak Allah dan hak Rasulnya. Ini sepertinya terkait dengan kebersyukuran kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, termasuk peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memberikan pengingat bagi kita semuanya, terutama anak-anak. Tapi anak-anak ini kemudian bisa mengingat bagaimana nasihat-nasihat Syekh Muhammad Syakir ini bisa kita kembangkan menjadi nasihat untuk kita semuanya. Jadi ibaratnya kita adalah anak-anak didik dari Syekh Muhammad Syakir. Nah, teman-teman semuanya, apa pelajaran ketiga? Ini pelajaran yang masih inti-inti saja. Jadi pelajaran ini pelajaran yang barangkali tidak asing, tetapi perlu kita ingat terus-menerus. Di antara pelajaran ketiga dari kitab Wasoya itu adalah menyangkut hak-hak Allah yang mulia dan hak-hak Rasulullah. Nah, di awalnya, Ya Bunayya innallaha tabaraka wa ta'ala walladzi khalaqaka wa aujadaka. Jadi di sini diingatkan oleh Syekh Muhammad Syakir dalam nasihatnya bahwa Allah lah yang telah memberikan berkah dan keluhuran bagi kita, bahwa Allah yang menciptakan wujud kita itu secara sempurna. Jadi karena itulah kita kemudian lahir dengan begitu sempurnanya karena nikmat atau kasih sayang Allah. Nah, di sini diingatkan kesempurnaan itu apa? Kesempurnaan itu adalah nikmat bagaimana Tuhan kita atau Allah itu menciptakan kita melalui rahim ibu dan melahirkan dengan sempurna. Dari situ kemudian kita ketahui bahwa kita punya pandangan, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya seluruh indera ini secara lengkap, sehingga itu disebutkan di sini atau diingatkan bahwa kita harus benar-benar meyakini bahwa itulah kebesaran nikmat Allah kepada kita semuanya, sehingga kita tidak boleh melupakan, kita tidak boleh mengabaikan dan lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari seluruh itu termasuk kita memiliki akal, memiliki pendengaran, di mana dengan seluruh indera itu kita bisa mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Jadi melalui akal pikiran kita kemudian tahu mana yang buruk dan mana yang baik. Nah, nasihat berikutnya apa? Nasihat berikutnya yang perlu kita simak dari Syekh Muhammad Syakir adalah kita juga diingatkan bagaimana kemudian nikmat pendengaran, nikmat yang sempurna yang diberikan kepada kita dalam seluruh wujud indera ini bisa saja dicabut seketika. Bisa melalui kecelakaan, bisa melalui sakit, bisa melalui kematian. Jadi kita harus kemudian ingat bahwa itu anugerah dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita diingatkan, boleh saja atau tidak ada larangan tidak ada larangan bagi Allah itu untuk mencabut seluruh nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita itu. Oleh karena itu jangan sampai kemudian dengan
kufur atas nikmat yang luar biasa ini menjadikan Allah murka. Nah, sebab-sebab murka bisa jadi bermacam-macam gitu. Bisa dalam berbagai bentuk atau bisa dalam berbagai azab misalnya. Maka kita sebaiknya menghindari itu agar Allah tidak murka dengan kita. Ada lagi yang menarik di pelajaran ketiga ini, ya bunayya, wahai anakku, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan Allah merasa senang. Artinya perasaan merasa senang ini bukan karena Allah wajib kena hukum itu, tetapi di sini disampaikan bahwa Allah merasa senang ketika kita kemudian selalu mematuhinya. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Yang menarik di sini adalah satu ketentuan ya, atau satu kepastian Allah, di mana kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa kebaikan itu terletak pada pilihan Allah ya. Jadi wa anta taqida i'tiqadan jasiman anal khairu fima yahtaruhu Allahu laka. Jadi kita harus yakin dengan pasti, dengan kuat bahwa kebaikan itu datang dari Allah, bukan yang menjadi pilihan kita. Jadi bukan ikhtiar kita, bukan yahtaruhullahu laka. Jadi kebaikan itu datang dari Allah, jadi bukan semata-mata pilihan kita. Ini sepertinya jabar ya, majbur. Jadi kita itu sudah dipilihkan tentang hal-hal yang baik. Sehingga jangan sampai kita kemudian dengan keinginan-keinginan atau nafsu kita, dengan lafima yahtaruhu anta, jangan sampai kemudian dengan keinginan-keinginan, dengan syahwat kita dan dengan kesenangan-kesenangan kita menjadikan penghalangmu untuk patuh mengabdi kepada Tuhanmu. Dan kepatuhan seorang hamba tidaklah ditentukan bagi dia yang mulia dan hina. Nah, ini bagaimana kita juga harus menyongsong menjadi orang yang baik. Jadi kalau kita kemudian bersyukur, nah ini bersyukur ini menjadi penting. Pertama adalah bersyukur, yang kemudian kita sadar bahwa seluruh apa yang kita miliki itu adalah diciptakan oleh Allah, dan tentunya baik dan buruk itu juga ketentuan Allah. Tetapi di sini kita juga mengingatkan, janganlah kemudian kita menjadikan hawa dan nafsu itu sebagai keputusan atau menjadi pilihan yang kemudian menjadikan penghalang kita untuk patuh kepada Allah. Dan kepatuhan seorang hamba tidaklah ditentukan bagi dia yang mulia atau hina. Nah, ini kita kemudian selalu diingatkan bahwa jangan melihat sesuatu itu karena kita melihat hina, atau sesuatu itu atau kebaikan itu kita lihat sebagai sesuatu yang hina, atau kebaikan itu kita lihat sesuatu yang kita anggap sebagai yang mulia. Jadi semuanya kita perlu sadari gitu. Jadi semuanya punya peluang. Nah, jadi di sini dikatakan juga bahwa hina atau mulia seseorang juga tidak menghalangi bagi kita untuk
taat kepada Allah atau patuh kepada Allah. Selanjutnya ya bunayya, nah termasuk sifat lemah lembut Allah, lutfillahi, jadi kasih sayang Allah atau lemah lembut, juga terturunkan atau ada di dunia ini dengan apa? Dengan diutusnya seorang Rasulullah. Jadi Rasulullah itu juga bagian dari nikmat dan karunia Allah. Mengapa demikian? Karena pada pribadi Rasulullah atau pada risalah kenabian itu kita menemukan bagaimana kita dituntun untuk menjadi seseorang yang husnul khuluq. Di pelajaran yang ke-1 itu kita sudah mendapatkan tentang bagaimana husnul khuluq. Jadi husnul khuluq itu adalah perhiasan, adalah qad, emasnya kita. Maka kita harus selalu menghargai dan menghormati orang lain, karena itu adalah husnul khuluq. Nah, kita bisa tahu husnul khuluq atau akhlak yang baik atau pribadi yang baik itu juga atas bimbingan Rasulullah. Maka di sini diingatkan juga bahwa nikmat umat ini satu di antaranya adalah diturunkan atau adanya risalah kenabian melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kemudian dituntut untuk juga nomor 2 itu kita harus patuh kepada utusannya yang mulia. Artinya kita harus mengikuti Nabi Muhammad, karena Allah juga sudah menurunkan risalah kebaikan atau husnul khuluq tadi melalui Rasulullah. Tanpa melalui Rasulullah, maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya bagaimana cara-cara kita meniti kebaikan. Oleh karena itu, satu di antaranya kita juga harus mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bervariasi. Nah, pendapat-pendapat tentang sunnah Nabi bisa digali di sumber-sumber yang lainnya. Nah, saya cukup mensarikan kitab Wasoya ini. Ya bunayya, ini ada penegas tadi. Jadi mengapa kita harus patuh kepada Rasulullah selain kita harus mematuhi Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sini di dalam setiap ucapan di dalam setiap ucapan yang datang dari Rasulullah itu beliau tidak mengucapkannya atau memerintahkannya dengan hawa nafsu. Jadi Nabi Muhammad selalu menyampaikan risalahnya itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Makanya keistimewanya begitu. Kalau kita barangkali ya masih banyak hawa nafsunya itu, meskipun seolah-olah kita orang baik, tapi ya kita terpapar oleh hawa nafsu, terpapar oleh motif-motif manusia yang kemudian mencemari apa yang kita bawa seolah-olah itu sebagai sebuah kebaikan. Kadang seperti itu. Tapi di sini dipastikan bahwa Rasulullah itu menyampaikan risalahnya atau menyampaikan wahyu itu tanpa didasari oleh hawa nafsu gitu. Jadi setiap perintah atau setiap hal baik yang keluar dari ucapan Rasulullah itu tidak lain bersandar dari wahyu Tuhan. Nah, ini istimewanya Rasulullah. Tapi kalau kita ya lek karpe dhuwur kadang ya lali gitu. Lek karpe ketika kita dalam situasi menderita itu ingatnya pada Allah itu luar biasa, doanya itu luar biasa. Tapi kalau di sini Rasulullah ya otentik bahwa
apa yang disampaikan tidak dicemari oleh hawa nafsu. Nah, ini yang disampaikan di wasoya ini sebagai suatu nasihat gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita mencintai Allah, maka kita juga harus mencintai Rasul. Nah, Rasul ini adalah pribadi pilihan. Salah satu di antaranya pribadi pilihan itu yang istimewa, yang mungkin kita berbeda dengan manusia, itu apa yang diucapkan atau yang disampaikan Rasulullah itu bersih dari hawa nafsu Nabi. Jadi dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad itu kemudian seseorang atau sosok yang maksum, yang selalu dibersihkan, terjaga dari dosa-dosa, termasuk terjaga dari hawa nafsu. Nah, itulah mengapa kemudian ini salah satu penguat ya mengapa kita mencintai Rasulullah. Jadi keistimewaannya adalah otentik. Rasulullah itu adalah pribadi yang otentik itu. Oleh karena itu, kita tidak dinamakan orang yang beriman kalau kita tidak mencintai Rasulullah lebih dari cintanya, meskipun kita cinta pada orang tua kita, pada anak-anak kita, pada saudara kita, atau pada seluruh manusia. Maka di sini ditegaskan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu harus melebihi cintanya kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada sesama manusia, atau kepada harta benda, kepada apa yang kita miliki itu. Nah, jadi di sini kita mendapatkan satu penegasan bahwa alur untuk memastikan bahwa kita itu harus patuh kepada Allah, kemudian mencintai Rasulullah, maka kita diajak untuk merenung, menyadari bahwa seluruh nikmat ini yang diberikan, seluruh yang diberikan kepada kita dalam bentuk indrawi, jasad, kehidupan kita, di mana kita dilahirkan dari seorang ibu, kemudian mulai dari janin, kemudian membesar di rahim ibu, dan kemudian keluar dengan wujud manusia seperti ini, itu bagian dari nikmat. Itu yang perlu diketahui dan menjadi alasan mengapa kita itu harus patuh kepada Allah. Dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat diturunkannya Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai panutan, sebagai penuntun, sebagai petunjuk, sebagai penuntun kita agar kita menjadi husnul khuluq, orang yang berbudi pekerti, yang baik, orang yang memiliki jalan baik. Maka kita harus patuh kepada Allah. Dan kemudian ini ditegaskan bahwa kepasrahan kita kepada Allah. Setelah itu kita dituntut untuk tidak juga bersombong-sombong gitu, bersombong-sombong bahwa inilah capaianku, inilah prestasiku, inilah kebaikanku. Karena baik buruk itu jangan kemudian diaku-aku, dipandaku, karena baik dan buruk itu adalah ketentuan Allah. Ya. Kalau di sini disampaikan, jadi wa an ta'taqidu, nah ini i'tiqadan jaziman annal khaira fima yahtaruhullahu laka. Jadi apa ya? Jadi jangan berbangga bahwa kebaikan itu merupakan pilihanmu sendiri. Jadi kalau kita itu berinisiatif tentang kebaikan, itu sebenarnya juga kontribusi Allah itu ada di sini, dan harus memastikan bahwa itu kontribusi Allah.
sehingga kita tidak komedi. Nah, ini di teori-teori tasawuf, di pengamalan tasawuf ini sangat nyata sekali. Bagaimana ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman ahli dan kebatinan, itu juga demikian. Sudah, kita itu menjalani laku kita saja, nggak usah diembel-embeli bahwa itu saya itu sangat dekat dengan Allah sehingga saya bisa mendapatkan kebaikan seperti ini, saya bisa melakukan ini. Nah, di aliran kebatinan tidak begitu. Ya, kita itu sebenarnya nggak ada daya dan upaya tanpa kontribusi Allah. Dan kalau kita bisa berbuat baik, ya itu memang lakune kita, Maka ya sudah, jangan bersombong-sombong ria, jangan bergumede ria, gitu. Jangan kemudian membanggakan bahwa ini adalah jalan terbaik yang telah aku temukan. Sehingga para sufi itu kadang kalau menurut kita seperti orang galau. Jadi seperti orang galau kalau kita melihat itu, kalau kita melihat dari luarnya. Tapi sebenarnya bukan galau, bahwa saking dia itu tidak punya apa-apa, maka dia tidak bisa mengeklaim gitu. Sehingga kita melihat seorang pelaku sufi itu kadang seperti itu, sehingga kita melihat seperti orang yang tidak pas di dalam kehidupan kita, karena saking tidak mau mengaku-ngaku bahwa apa yang dia lakukan sebagai suatu kebaikan itu adalah kebaikan dia. Nah, ini kan menarik. Oleh karena itu, silahkan mendalami tentang kitab Wassoya. Banyak sekali terjemahan-terjemahan, banyak sekali maknanan gandul, dan mata saya sudah tidak nutut untuk membaca maknanya itu. Sehingga saripati-saripati inilah yang kemudian saya refleksikan menjadi satu pemahaman saya sendiri, dan semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di pelajaran keempat terkait dengan hak kedua orang tua. Nah, ini nanti mulai masuk pada hal-hal yang lebih teknis. Kalau pelajaran ketiga itu nampak di dalam kitab Wassoya itu lebih kepada bagaimana keluhuran budi dan bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan ittba' Rasul. Jadi mengikuti jejak kenabian sebagai bagian dari rahmat Allah, sebagai bagian dari kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.